Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya aku bisa balik lagi buat ngasih atau berbagi tips dan sharing sama bunda-bunda, sama kalian. Karena ini masih hangat-hangatnya, aku mau berbagi tips untuk menyapi anak yang menurut aku ini lumayan dan sangat berhasil di anak aku. Tapi semoga tips ini juga berhasil di kalian yang sedang atau akan proses menyapi ini. Nah, jadi di 23 Desember kemarin tuh anak aku baru banget aku sapi, dan proses menyapinya lumayan dadakan ya, karena memang paginya aku masih kasih dia ASI, masih kasih dia nen, terus sorenya aku udah nggak kasih dia, di siangnya aku udah nggak kasih dia nen sama sekali, atau aku nggak kasih ASI ya, karena aku tuh paginya aku tuh lupa banget kalau anak aku tuh ulang tahun di 23 Desember itu. Jadi pas aku inget, aku langsung niat juga hari itu juga, detik itu juga, oke deh hari ini dia harus disapi gitu, karena aku nggak mau lagi diundur-undur terlalu lama yang nantinya prosesnya atau waktunya bakal lama lagi gitu di prosesnya, yang nanti bakal mungkin lebih sulit lagi buat disapinya gitu. Oke, aku langsung aja, nggak mau banyak cerita yang lebih panjang karena aku mau berbagi tips di sini. Jadi tips yang pertama langsung aja, jangan lupa segala sesuatunya harus pakai niat. Pokoknya niat tuh nomor satu banget. Kalau nggak ada niat ini, aku rasa nggak bakalan bisa berjalan. Karena aku tuh sama suami aku niat menyapi anak aku di 2 tahun itu udah dari bahkan dari sebelum Hanif itu lahir. Jadi kita kan memang berdua, aku sama suami tuh komit mau full ngasih dia ASI. Dan di 2 tahun itu kita sangat niat, kita benar-benar udah planningin itu dari jauh-jauh hari buat dia disapi pas di umur 2 tahun. Jadilah aku di 23 Desember ketika aku inget detik itu juga, aku benar-benar niatin hari itu juga disapi. Nah, yang kedua, setelah niat itu jangan lupa untuk siapkan mental. Karena apa ya, kalian tuh harus tahu ketika proses menyapi itu berjalan, kita juga butuh mental yang kuat. Karena tuh banyak banget ternyata teman-teman aku yang di hari keduanya atau ketiganya mereka tuh gagal. Karena pertama nggak kuat mental ini. Nah, yang bikin nggak kuat mental itu biasanya adalah dimana anak benar-benar rewel dan kita harus nahan yang namanya sakit dan kaku di payudara. Itu yang bikin nggak kuat. Yang banyak banget cerita temen aku yang mereka nggak kuat. Nah, karena cerita itu aku jadi belajar bahwa tuh harus kuat mental ketika kita harus ngadepin menyapi ini gitu, dan harus sangat tega. Nah, mental yang harus disiapkan itu adalah ketika kita menghadapi anak ketika menangis, karena kita sebagai seorang ibu yang sudah terbiasa buat nenenin anak, kita biasa yang ngasih dia ASI, nenenin tiap saat, tahu-tahu kita harus biarin anak kita belajar mandiri gitu, tidur tanpa kita, tahu-tahu dia bisa tidur tanpa kita, terus kita harus ngelihat anak kita nangis minta-minta nen, dan itu yang buat kita nggak tega, akhirnya kita nggak kuat mental kita, dan akhirnya kita gagal gitu. Karena di saat anak rewel, kita juga lagi ngerasain sakit, kita juga lagi ngerasain payudara bengkak, kita juga lagi ngerasain yang namanya payudara kaku nyampe ke tangan-tangan, dan itu kita harus bisa hadapin itu, dan kita harus kuat mental di situ. Nah, terus tips yang ketiga itu kasih afirmasi atau informasi ke anak tuh dari jauh-jauh hari sebelum dia disapi. Jadi aku kasih afirmasi atau informasi ke anak aku bahwa dia udah nggak boleh nen lagi ketika nanti dia usianya 2 tahun. Nah, di
aku mulai gencar ngasih afirmasi dan atau informasi ini ketika umur 1,5 tahun. Jadi dari 1 tahun tuh di ulang tahun, aku sudah mulai sadar kalau misalkan, wah, tahun depan berarti udah harus disapi dong kamu ya nak, gitu. Aku udah ngomong gitu ke anak aku, berarti tahun depan kamu udah nggak boleh enen. Aku gitu, suka aku bercandain, suka aku kasih informasi kayak gitu lewat bercandaan yang dimana nanti anak bisa terima, anak juga terimanya dengan yang lapang dada gitu. Jadi kita juga harus perlu cara buat gimana caranya kita ngasih informasi itu tapi yang anak juga bisa terima lewat ya gitu, lewat bercandaan, lewat sambil bermain ketika kita sedang menyusui. Nah, aku kasih afirmasi dan informasi kayak gitu. Hanif nanti dikit lagi ulang tahun loh, nanti Desember Hanif ulang tahun ya, kayak gitu. Berarti kalau sudah 2 tahun Hanif sudah tidak boleh nen gitu. Hanif sudah tidak boleh nen, Hanif tandanya sudah besar, sudah pintar. Berarti nennya sudah diganti nanti sama Hanif minum susu didot, oke gitu. Nanti nennya kalau Hanif punya dedek, nennya buat dede bayi ya gitu. Aku sering ngomong kayak gitu ke dia. Yang keempat, setelah afirmasi, aku juga kasih dia, sounding dia susu formula. Nah, susu formula bukan berarti aku sounding dan full aku ganti, enggak sama sekali. Aku lebih banyak justru ke ASI, tetap kasih ASI. Aku kasih susu formula itu aku gencarin di 1,5 tahun juga. Nah, di 1,5 tahun itu mulai tiap hari aku sounding yang namanya susu formula. Nah, memang untuk memberi susu formula ini agak effort ya di awal-awal, karena anak tuh akan banyak menolak, karena dia kan lagi nyusuin ya, lagi yang namanya terbiasa buat nen yang lebih istilahnya lebih praktis, lebih simple, lebih gampang, lebih enak gitulah ya. Terus tahu dia dikasih susu yang di tempat yang dia butuh effort lebih, yang dia butuh adaptasi baru lagi. Tapi buat aku nggak apa-apa, karena awal-awalnya dia akan nolak, nanti dia akan terbiasa dan itu akan memudahkan dia dalam proses menyapinya nanti buat peralihannya dia gitu. Tapi untuk yang poin ini, untuk memberi susu formula, itu balik lagi ke keputusan kalian sendiri kan, karena ada yang orang tua yang nggak mau ketika anaknya disapi berarti benar-benar off semua, maksudnya dia nggak dikasih susu didot ya gitu. Mungkin ada yang dikasih susu tapi nggak didot, tapi kalau aku lebih memilih buat ngasih susu didot karena aku mau anak aku tuh step by step gitu, jadi dia nggak terlalu kaget banget yang nantinya aku takut dia nanti stres dan sakit gitu kan. Banyak kejadian anak lagi disapi terus baru 2-3 hari tahu-tahu sakit gitu, dan biasanya itu karena anak tuh stres dan akhirnya dia sakit gitu. Nah, di susu formula ini aku kasih sehari 1 atau 2 kali aja. Biasanya aku kasih di pagi, kalau nggak di malam hari. Jadi kalau misalkan dia mau terima syukur, enggak ya udah. Jadi kita jangan terlalu dibawa stres gitu ya mam. Yang penting kita kenalin ini loh susu formulanya didot, nanti pengganti kamu ketika kamu udah enggak yang namanya nen lagi gitu. Terus yang kelima itu selalu sediakan dia cemilan dan mainan yang dia suka. Nah, untuk mainannya itu aku sempat beliin dia mainan baru, dan aku juga siapin dia mainan yang emang dia suka gitu. Dan beberapa mainan yang aku bikin sendiri, misalkan kayak bikin play-doh bareng, atau bikin tipi tent tuh kayak tenda-tendaan gitu ya, tenda-tendaan bareng, terus cerita-cerita, baca buku cerita. Dia tuh suka banget kayak gitu-gitu. Terus main-main tepung, dia tuh suka, Hanif tuh suka main-main tepung kayak gitu. Terus untuk cemilan aku lebih prefer, kalau untuk anak aku pribadi aku nggak terlalu
karena aku nggak mau biasain anak aku buat jajan-jajan yang terlalu gurih, ciki-cikian kayak Cheetos, kayak gitu-gitu yang terlalu gurih di warung. Jadi aku biasanya saat aku grocery, aku nyiapin anak aku cemilan yang memang dari dulu dia suka, kayak Promina Crunchies tuh, yang ya tau lah ya, ciki anak bayi gitu, itu dia suka banget. Terus Tini Winnie Biti itu masih aku kasih, tapi untuk yang manisnya ya, kan kalau Crunchies kan asin, cemilan asin. Kalau yang manisnya Tini Winnie Biti biasanya aku kasih gitu, itu buat yang manis-manis ya. Dan biasanya aku juga bikin cemilan sendiri, kayak misalkan martabak telur, terus kayak pancake, yang pokoknya makanan yang dia suka sediain aja gitu. Pas aku periksa anak aku tuh, kan tadinya sebelum disapi tuh dia masih stuck di BB 10,5, 10,4. Terus pas kemarin terakhir, tahu-tahu dia udah BB-nya udah di angka 13 berapa gitu ya, aku lupa. Sudah di angka 13, dan itu menurut aku lumayan cepat gitu ya, kan baru 1 bulan lebih udah di angka 13. Terus aku tuh kayak yang, wah, naiknya wow banget gitu. Lumayan hampir 2 kiloan. Iya, hampir 2 kiloan lah. Dari 10 kilo ke 13. Terus ya udah deh, akhirnya yang tadinya susunya bisa 5 kali sehari, sekarang aku kurangin jadi 3 kali sehari. Terus cemilannya aku kasih pokoknya cuma 2 kali doang, terus makannya bisa 3-4 kali, udah itu sih. Dan alhamdulillahnya sih si Hanif tipe anak yang doyan sayur dan buah juga gitu, jadi aku bisa mengganti cemilan itu, pengalihannya ke buah gitu. Nah udah sih, yang terakhir udah itu aja, cemilan dan mainan ya, jangan lupa. Nah, jangan lupa di next video bakal ada tips gimana caranya menyapi agar payudaranya tidak terlalu bengkak dan tidak sakit sama sekali. Dalam seminggu insya Allah itu tuh udah bisa kempes. Dan itu aku alamin sendiri dan aku lakuin sendiri di diri aku kemarin. Jadi aku mau tips ini juga kalian rasain dan kalian bisa enjoy ngejalanin yang namanya menyapi. Kan anak happy, mami juga happy. Oke, jadi segitu dulu tips dan sharing dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mau bantu aku buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di bawah. Pokoknya apapun kalian bisa komen, bisa berbagi, kalian punya tips lain atau kalian punya pengalaman lain, kalian juga bisa berbagi di komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.